Gimana kabar kalian semua? Mimin doain sehat selalu ya. Selamat datang di Dragon's Movie. Kali ini aku akan bawakan alur cerita film yang berjudul Connect. Film ini bercerita tentang pemuda yang bernama Ha Dong-soo, di mana dia merupakan salah satu manusia yang memiliki keistimewaan gak bisa mati atau disebut dengan Connect. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun penyebutan nama. Aku ingatkan ke kalian, video ini mengandung full spoiler. Tujuannya hanya untuk menjelaskan lebih rinci ke kalian. Yuk gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Siapkan logistiknya, nontonlah di kegelapan. Yuk mulai. Drama ini dimulai ketika pemuda bernama Ha Dong-soo yang berjalan sendirian. Kemudian dia diculik oleh beberapa gangster yang merupakan pemburu organ manusia. Ha Dong-soo dicekik sampai pingsan dan kemudian dia diserahkan kepada dokter bedah. Kemudian organ dalam dan kedua matanya diambil. Setelah itu, dokter bedah pun membuang mayat Dong-soo. Dan si dokter pun terkejut ketika dia melihat bagian tubuh Dong-soo berjalan sendiri. Dokter terbangun dari mimpinya. Kemudian dia teringat akan urban legend, yaitu manusia Connect. Dong-soo termasuk salah satu manusia Connect, di mana Connect itu adalah urban legend dan dia tidak bisa mati. Jika terluka, maka lukanya akan sembuh dalam sekejap. Karena keistimewaan itu, Dong-soo bisa melarikan diri dari dokter bedah. Saat dokter telepon, tubuh Dong-soo sudah menyatu kembali. Tetapi karena takut ditangkap dokter, akhirnya Dong-soo melarikan diri dan meninggalkan salah satu matanya di tempat itu. Pagi harinya, orang-orang digemparkan dengan sebuah patung karya seni yang tiba-tiba ada di tengah keramaian. Karena patung tersebut memiliki artistik tinggi, maka banyak yang mendokumentasikannya. Dan ternyata patung cantik itu merupakan mayat seorang wanita. Psikopat tersebut mengulitinya dengan rapi dan bahkan memberi cairan pengawet, sehingga bisa dibentuk menjadi patung. Psikopat tersebut meninggalkan sebuah tanda bertuliskan PL di patung itu. Scene beralih, memperlihatkan Dong-soo yang sedang bermain gitar. Tiba-tiba matanya yang hilang merasakan sakit, dan ia bisa melihat sesuatu dari matanya itu. Dari situlah Dong-soo sadar bahwa mata tersebut telah didonorkan ke orang lain. Dalam penglihatannya, Dong-soo melihat gambar astrologi horoskop dengan simbol PL, di mana simbol tersebut sama persis dengan tanda yang ada di tubuh korban pembunuhan tadi pagi. Seketika itulah Dong-soo menyadari bahwa matanya berada di dalam tubuh psikopat itu. Sejak itulah Dong-soo bertekad harus mendapatkan matanya kembali dan berusaha mencegah pembunuhan berantai. Korban pembunuhan tersebut sudah ada 2 orang dengan tanda yang sama. Polisi mencari hubungan antara kedua korban, tetapi hasilnya nihil, sehingga polisi menyimpulkan bahwa psikopat ini mencari mangsa secara acak. Scene berikutnya memperlihatkan Dong-soo yang sedang bekerja di sebuah tempat rongsokan milik lansia. Karena si nenek mencari suaminya, maka Dong-soo mencari si kakek. Terlihat si kakek dianiaya oleh 3 anak yang menuduh kakek telah menabrak mereka. Dong-soo mencoba melerai dan membantu si kakek, tetapi 3 anak tersebut menghajar Dong-soo dan memotong salah satu telinganya. Tidak sengaja mereka melihat mata Dong-soo yang hilang dan mengetahui Dong-soo adalah monster. Dong-soo sangatlah sedih dan marah karena dari kecil dia sering dihunjing dan disebut monster.
Malam harinya Dongsu bertemu lagi dengan para gangster yang pernah menculiknya. Karena gangster tersebut mengetahui bahwa Dongsu itu istimewa, maka mereka lebih bersemangat untuk mengejar Dongsu. Mereka tahu keistimewaan Dongsu dari si dokter bedah. Dongsu melarikan diri dan berhasil kabur setelah diselamatkan oleh seorang wanita, di mana wanita itu mencari manusia konek untuk dijadikan bahan novel. Sudah lama wanita itu mencari manusia konek, dan dia mengetahui jika Dongsu adalah salah satunya. Maka wanita tersebut mengiris kaki Dongsu untuk membuktikannya. Lalu Dongsu dilempar ke bawah agar Dongsu bisa melarikan diri dari para gangster itu. Di waktu yang sama terlihat psikopat telah menemukan calon korban selanjutnya. Tidak disangka, pembunuh psikopat itu ternyata seorang karyawan biasa di kantor dan bernama Oh Jin-sop. Jin-sop memiliki seorang rekan kerja yang bernama Lee Sun-hee, di mana Lee Sun-hee tertarik kepada Jin-sop. Ketika Jin-sop berbicara dengan Sun-hee, salah satu mata Jin-sop tiba-tiba sakit, yang membuat Dongsu bisa melihat apa yang Jin-sop lihat. Ternyata kondisi ini dipicu ketika Jin-sop mendengar lagu ciptaan Dongsu yang diunggah di medsos. Sedikit demi sedikit Dongsu mulai mendapatkan petunjuk di mana psikopat tersebut berada. Dongsu mencari tempat sesuai dengan penglihatannya, dan sampailah dia di tempat kerja Jin-sop. Di sana dia mengenali wajah Sun-hee, jadi dia pun mendekati Sun-hee dan menanyakan di mana orang yang berbicara dengan Sun-hee. Ternyata Sun-hee malah takut karena mata Dongsu yang hanya sebelah. Dikira Dongsu adalah orang jahat. Meskipun begitu, Dongsu tetap tidak menyerah dan berusaha mendapatkan matanya. Ketika Dongsu melihat di komputernya, tiba-tiba muncul gambar astrologi horoskop. Lalu Dongsu teringat bahwa Jin-sop pernah memperhatikan gambar tersebut. Dengan petunjuk itu, dia pergi menemui seorang ahli horoskop untuk mencari tahu maksud dari gambar tersebut. Orang itu berkata bahwa lambang PL artinya planet Pluto. Pluto dan Venus akan mengalami konjungsi, di mana planet Pluto dan Venus akan berada di dalam satu garis sejajar. Venus adalah simbol kecantikan dan seni, sedangkan Pluto melambangkan kehancuran dan regenerasi. Dengan kata lain, itu bisa menjadi siklus kematian dan seni. Konjungsi terjadi di tanggal 20 Desember, 25 Desember, dan berakhir pada tanggal 6 Januari. Dapat disimpulkan bahwa psikopat tersebut melakukan aksinya sesuai tanggal konjungsi ini. Scene memperlihatkan Jin-sop menggambar wanita di buku sketsanya. Buku itu berisi tentang sketsa para korban yang dijadikan karya seni oleh Jin-sop. Sun-hee tiba-tiba datang ke rumahnya, dan Sun-hee mengungkapkan perasaannya kepada Jin-sop. Mereka pun menjadi semakin dekat. Scene beralih seorang detektif mendapat laporan dari pembaca horoskop bahwa Dongsu menanyakan tentang gambar PL. Ahli horoskop pun menceritakan ciri-ciri Dongsu. Dan karena memang Dongsu sudah dicurigai oleh detektif, maka detektif pun memasukkan Dongsu menjadi daftar tersangka. Sementara itu di rumah Jin-sop, Sun-hee berjalan sambil melihat-lihat isi rumah Jin-sop. Kemudian dia menemukan buku sketsa seni yang berisi korban-korban yang telah dibunuh oleh Jin-sop. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 25 Desember, patung mayat kembali ditemukan. Ketika Sun-hee melihat berita itu, langsung teringat akan sketsa di buku milik Jin-sop. Maka Sun-hee pun menyadari bahwa Jin-soplah pelakunya. Di waktu yang sama terlihat Dongsu berada di TKP pembunuhan. Tak diduga, para gangster yang mengejarnya bertemu dengan Dongsu. Karena beberapa polisi mengetahuinya, mereka akhirnya ikut mengejar mereka. Lagi-lagi Dongsu diselamatkan oleh si wanita penulis novel yang diketahui bernama Choi Irang.
Setelah sampai di kantor, Sunhee mengajak Jinsop ke rooftop kantor untuk menanyakan sesuatu dan meminta bantuan salah satu rekan kerjanya untuk mengawasi. Dia bertanya ke bagaimana bisa pembunuhan tadi pagi bisa sama persis dengan sketsa gambar di buku Jinsop. Awalnya Jinsop berusaha menutupi semua itu dan menyangkalnya. Tetapi pada akhirnya Jinsop mengakui segalanya. Tiba-tiba ponsel milik rekan Sunhee berdering. Disitulah Jinsop mengetahui keberadaannya. Akhirnya mereka berduel dan Jinsop berhasil menjatuhkan rekannya dari atas gedung. Ternyata Dongsu dapat melihat semua yang dilakukan oleh Jinsop karena telepon milik Sunhee berdering. Kemudian Jinsop membunuh Sunhee tanpa ampun. Dongsu sangatlah marah melihat apa yang dilakukan oleh Jinsop, sehingga Dongsu langsung masuk ke dalam kantor dan berusaha untuk menangkap Jinsop. Dongsu mengetahui jika Jinsop membawa mantel, dan Dongsu melihat Jinsop masuk ke dalam toilet. Dongsu mengetahui jika Jinsop berada di kamar mandi, dan Dongsu berusaha masuk ke kamar mandi, tetapi tangannya ditusuk oleh Jinsop. Para polisi menangkap Dongsu karena memang sudah masuk ke daftar tersangka, dan Dongsu belum sempat melihat wajah si psikopat itu. Saat Dongsu akan dibawa ke kantor polisi, ia kembali diselamatkan oleh Choi Irang, sehingga Dongsu bisa melarikan diri. Di sisi lain, pihak kepolisian memeriksa CCTV. Dari CCTV tersebut, polisi mengecek waktu kematian Sunhee. Dan ketika Dongsu masuk ke kantor, ada perbedaan waktu, sehingga polisi berpikir bahwa bukan Dongsu lah pelakunya. Dan rekan Dongsu masuk beberapa menit setelah Dongsu. Kemudian dia merampas kartu akses salah satu pegawai. Dongsu berada di rumahnya bersama Irang. Di sanalah Irang bercerita mengapa dia mencari tentang Connect. Dulu ia hampir tertabrak oleh truk, namun dia berhasil diselamatkan oleh seorang Connect. Sejak itulah dia mencari keberadaan Connect untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Irang bercerita jika dia mendapatkan informasi tentang Dongsu setelah menyadap pembicaraan para gangster di markasnya. Dongsu pun bercerita bahwa dia kehilangan matanya dan matanya didonorkan ke psikopat, dan dia bisa melihat apa yang dilihat oleh psikopat itu. Kini Jinsop mengetahui bahwa mata itu merespon suara Dongsu. Suara dari sebuah lagu ciptaan Dongsu yang ia unggah di medsos. Siapa sangka banyak orang yang tertarik lagu itu, sehingga ada produser musik yang berusaha mencari penyanyi dan pencipta lagu tersebut. Para gangster mulai mencari tahu informasi tentang Jinsop karena dia memiliki mata seorang Connect. Saat mereka berdiskusi, mereka menemukan alat penyadap suara yang selama ini disembunyikan oleh Irang. Dan mereka mengetahui bahwa Iranglah yang menaruh alat tersebut. Dan mereka marah karena selama ini disadap pembicaraannya. Di waktu yang sama, mata Dongsu kembali terkoneksi. Jinsop sengaja melakukannya agar Dongsu melihat sketsa yang ia buat. Dongsu melihat gambar dirinya sendiri di buku sketsa itu. Dan Jinsop menulis, "Kali ini aku akan datang dan menemukanmu. Tunggulah." Jinsop juga sengaja memperlihatkan rencana pembunuhan selanjutnya. Korban pembunuhan kali ini merupakan 3 anak perempuan. Malam harinya Dongsu mendengar suara penyanyi jalanan yang sedang menyanyikan lagunya. Karena lagu itu, tiba-tiba Dongsu mulai terkoneksi dengan Jinsop. Dan dari situlah Dongsu menyadari bahwa Jinsop sedang mengawasinya dari kejauhan. Dia pun langsung mengejar mobil Jinsop. Namun karena ada banyak pak polisi, maka Dongsu tertangkap polisi. Di scene terakhir, terlihat Jinsop menemui dokter bedah dan menanyakan tentang mata pendonornya. Itulah alur cerita Connect part 1, episode 1 sampai 3. Gimana? Seru tidak? Tulis di kolom komentar ya. Jika teman-teman suka alur cerita ini, silakan pencet tombol like dan subscribe-nya, biar Mimin semakin semangat ya. Dan sampai jumpa di part kedua. Bye-bye.